nama saya Nurrohim dari Universitas Islam Malang dan saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada podcast kali ini saya selaku host ditemani oleh rekan saya. Saya Muhammad Mudiftaro dari Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan mengangkat tema HAM dan gender nih, dan judulnya peran pemuda dalam bangsa di era milenial ini. Nah, berbicara mengenai pemuda, Mas Nadif ini kan masih dalam kategori muda nih. Ya. Nah, menurut Mas Nadif ini seperti apa sih peranan pemuda itu? Dalam artian bagaimana pemuda itu berkontribusi untuk masyarakat atau bangsa ini? Kalau dibilang bagaimana, sangat banyak hal yang bisa dilakukan ya, terutama di semua bidang, tidak dalam bidang tertentu. Ekonomi, pendidikan, di pemerintahan juga bisa. Dan yang membedakan kita muda dan para mungkin generasi sebelumnya, generasi tua adalah kita sangat bisa dibilang sangat adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan yang baru, karena kita memang dididik untuk menjawab tantangan tersebut. Contohnya di bidang pendidikan, kita di bangku kuliah nih diajarin untuk mengajar dengan metode terbaru, dengan kurikulum terbaru, beda dengan generasi lama yang memang dididik untuk menjawab tantangan di masa mereka, sehingga mereka harus adaptasi lagi. Sekarang kita ini masih tajam-tajamnya, jadi kita sangat berpotensi untuk berperan di semua bidang. Oh, jadi istilahnya pemuda zaman sekarang dengan pemuda zaman dulu itu berbeda ya Mas ya? Pasti, karena masalahnya berbeda, tantangan juga berbeda. Kan tentunya semua ini kan dilatar belakangi oleh perkembangan zaman ya Mas. Nah, dengan kemajuan teknologi yang semakin maju ini, tentunya seharusnya para pemuda itu kesempatan untuk sukses itu lebih mudah seharusnya. Iya, mungkin lebih ya, secara probabilitas itu lebih tinggi karena memang arus informasi lebih deras, kita akses ke pengetahuan itu lebih mudah. Jadi memang dibandingkan di masa lalu, kita sekarang memang lebih dipermudah. Ya, terus lalu kan pemuda kan tidak semuanya memiliki potensi yang sama. Dan ada yang perempuan, ada yang laki-laki kan ya, memiliki bidang-bidang yang berbeda. Contohnya ini di bangku kuliah, di jurusan teknik ini lebih dominasi kepada laki-laki, dan untuk jurusan ekonomi ini kan dominasi pada perempuan. Tentunya kan memiliki potensi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, lalu dalam lingkup gender ini Mas, laki-laki dan perempuan kan memiliki perbedaan yang jelas tentunya. Iya. Perbedaan dalam gender ini kan terdapat dari segi sikap, segi peran, tanggung jawab, kan yang tentunya semuanya itu ditentukan oleh faktor sosial dan budaya di tempat mereka masing-masing. Lalu apakah perbedaan itu membatasi mereka antara laki-laki dan perempuan dalam berperan atau berkontribusi untuk bangsa ini? Sebenarnya tidak ya. Kalau ini ditanyakan 100 tahun lalu mungkin iya, tapi sekarang dengan keseimbangan atau kesetaraan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan di nyaris semua bidang, sebenarnya mereka bisa punya peranan yang sama kuatnya. Memang ada beberapa bidang seperti yang sudah saya sebutkan yang didominasi oleh salah satu gender, tapi memang iya, kalau itu masalah preferensi saja itu bukan masalah. Artinya kan tidak ada yang melarang perempuan untuk masuk teknik, tapi memang laki-laki lebih prefer ke situ. Ya, itu kan masalah preferensi, artinya tidak ada hubungannya dengan kesempatan yang berbeda. Jadi menurut saya peran mereka sama-sama kuatnya untuk ini. Ya, pada intinya kan semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Ya, betul. Nah, sedikit cerita nih Mas, kan saya berasal dari desa yang berada di Madura. Nah, di Madura itu tuh pendidikan itu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, misalnya untuk pendidikan perempuan, pendidikan yang didapat perempuan itu cukup sekolah dasar, habis itu naik ke SMP. Setelah lulus dari SMP, mereka langsung menikah. Berbeda dengan yang laki-laki. Yang laki-laki habis sekolah dasar, naik ke sekolah menengah, kemudian lanjut ke perguruan tinggi. Apakah itu akan mempengaruhi penyimpangan di gender ini? Oke, sebenarnya keputusan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi itu hak semua orang ya. Artinya dia berhak untuk memilih untuk lanjut atau tidak. Meskipun sampai SMA pun kalau dia ingin tidak lanjut ke kuliah, ya itu bukan masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ada mindset yang ditanamkan sejak kecil. Contohnya mungkin di lingkungan yang masih desa ya, bahwa perempuan cukup sampai sini saja, tidak perlu lanjut lagi. Sehingga secara otomatis sudah tertanam dalam otaknya bahwa ya sudah, aku cukup sampai sini saja. Itu yang jadi masalah, karena mindset yang ditanamkan itu
masih sangat zaman dulu banget lah. Tapi dengan adanya sekarang arus informasi yang sangat deras, bahkan kalau sampai ke pedesaan dan juga peran pemuda yang meregenerasi kaum tua ini, diharapkan memang ini tidak terjadi lagi di dalam masyarakat kita. Seperti itu. Jadi semua ya kembali lagi ya, semua itu ditentukan oleh sosial dan budaya mereka di tempatnya masing-masing. Dan yang bisa mengubah dan juga merefresh itu ya pemuda tadi. Jadi diri mereka sendiri itu juga diri mereka sendiri dan juga lingkungan mereka di sekitar mereka. Semakin banyak muda-muda yang memang berpikiran progresif, semakin baik bagi mereka. Jadi perubahan bangsa itu ya dipengaruhi oleh pemuda di situnya sendiri ya. Iya, karena memang muda ini kan sebagai agen perubahan katanya seperti itu. Ya, jadi marilah para pemuda untuk memperjuangkan bangsa ini, karena kemajuan bangsa itu ada di tangan kita sendiri selaku pemuda. Sekian untuk podcast kali ini, saya undur diri. Terima kasih untuk rekan saya. Terima kasih telah diajak berdiskusi di sini. Nah, semoga podcast pada kali ini bisa bermanfaat, bisa meningkatkan motivasi untuk para pemuda Indonesia.